Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Gatot Kaca Channel. Kali ini saya akan membuat video tentang filtrasi kolam koi ya, untuk urut-urutannya dan bagian-bagiannya dan jenis-jenisnya apa saja nanti saya akan sebutkan ya. Oke, langsung saja kita buat videonya ya. Kita buat keterangannya ya. Langsung yang pertama yaitu media untuk penanganan sebelum masuk ke media filter ya, yaitu kita bisa sebut pre-filter atau bisa disebut juga nanti media yang bisa menyaring kotoran berat ya, filter brush ya, atau filter sikat ya. Filter sikat ini jarang ada di daerah kecil ya, atau di kota-kota kecil. Biasanya filter sikat ini adanya bisa beli di online ya. Filter sikat ini berbentuk seperti apa ya, itu bulu atau ekor kucing ya, atau bisa juga untuk pembersih botol juga, itu seperti pembersih botol. Itu masangnya di chamber, lalu di chambernya di bagian atasnya nanti digantung ya, digantung pakai kawat atau pakai plastik atau pakai apa saja. Yang penting nanti filternya bisa memenuhi permukaan dari chamber itu ya, atau chamber pertama itu. Nanti setelah itu biasanya kotoran berat seperti lumut dan kotoran kasar lainnya itu akan kesaring oleh filter brush atau filter sikat tadi ya. Fungsi dari filter brush ini adalah menyaring kotoran berat agar nantinya tidak memberatkan fungsi dari media filter mekaniknya ya. Oke, yang kedua atau chamber yang kedua ya. Chamber yang kedua ini yang paling bagus itu setelah filter sikat, lalu kita masuk ke jet mat ya. Jet mat ini juga sangat bagus sekali. Jet mat ini teksturnya hampir sama dengan filter sikat ya. Untuk pori-porinya ya. Untuk pori-porinya sama dengan filter sikat. Jadi setelah filter sikat lalu jet mat itu juga efektif untuk menyaring kotoran kasar ya. Setelah kotoran kasar disaring oleh filter sikat tadi atau filter brush, sekarang kotorannya agak di bawah dari kasar ya, di bawah dari kasar tadi, lalu disaring oleh jet mat. Jet mat ini juga sangat efektif sekali untuk menyaring kotoran kasar ya. Fungsi jet mat ini juga sama seperti filter sikat tadi ya, menyaring lumut dan kotoran kasar atau kotoran yang berat juga ya. Fungsinya sama juga ya, agar nantinya media mekanik tidak terlalu berat untuk menyaringnya ya. Lalu setelah jet mat, untuk chamber selanjutnya bisa diisi dengan filter busa foam ya. Busa foam ini teksturnya atau celahnya lebih sempit daripada jet mat ya. Kalau jet mat itu lebih besar celahnya, sekarang kita masuk ke busa foam ya. Busa foam ini lebih hampir mirip dengan busa kapas putih ya, cuma teksturnya lebih celahnya lebih besar ya. Jadi ini bagus juga untuk menyaring kotoran setelah kasar ya. Jadi semi kotoran ringan ya. Kalau masuk ke busa foam, nantinya setelah itu baru kita saring dengan media mekanik jenis dari jaring nelayan ya, atau jaring nelayan ini biasanya ya kalian lihat seperti jaring-jaring nelayan pada umumnya ya, berbentuk benang senar itu warna putih. Dan jaring nelayan ini fungsinya untuk menyaring kotoran ringan sepenuhnya ya. Jadi setelah kotoran yang lolos dari filter sikat, lalu lolos dari jet mat, lolos dari filter busa foam tadi, sekarang masuk ke filter jaring nelayan ya. Masuk ke filter jaring nelayan ini sebetulnya kotoran yang ringan akan kesaring oleh tadi ya, jaring nelayan ya. Tinggal kotoran yang paling lembut sekali yang tidak bisa disaring dengan media mekanik ya. Jadi setelah nanti tersaring oleh media mekanik ya, maka akan masuk ke media biologi ya. Oke, langsung kita terangkan dulu ya media mekanik itu tadi apa saja. Filter brush sudah masuk ke, bisa dibilang media mekanik ya, hanya saja dia menyaring kotoran lebih kasar ya. Lalu media mekanik selanjutnya adalah filter tadi, jet mat, jenis jet mat. Lalu yang ketiganya adalah tadi busa foam, dan keempatnya adalah jaring nelayan ya. Ini saya sebutkan untuk filter yang paling bagus ya. Jika Anda ingin menghasilkan air yang sangat jernih sekali, maka perlu banyak chamber dan perlu banyak filter seperti yang saya sebutkan tadi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke filter jenis biologi ya. Setelah tadi jenis filter mekanik ada beberapa macam tadi, sekarang masuk ke filter biologi ya. Filter biologi banyak sekali jenisnya ya. Ini yang hanya saya pakai di kolam saya saja ya.
filter biologi ini biasanya saya pakai itu yang pertama biobol ya. Biobol ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu jenisnya bulat atau bundar itu ya, bundar dengan plat-plat ya. Dia platnya itu plat vertikal, lalu yang dibaliknya itu horizontal ya. Jadi platnya berbalik arah ya. Tapi untuk biobol sejenis dengan plat ini biasanya kalau kita pasang di chamber itu biasanya akan terapung ya. Jadi kurang efektif juga ya menurut saya ya. Kita harus menggunakan pemberat dulu. Biasanya itu untuk biobol kita taruh di, kalau kita lepas langsung di chamber biasanya itu akan berserakan ya. Jadi kita pasang jaring atau semacam karung ya, karung yang berbentuk yang lubang-lubang itu ya. Jadi kita pasang di situ, lalu kita masukkan ke chamber, lalu kita kasih pemberat ya untuk biobol yang jenis plat tadi ya. Lalu yang biobol selanjutnya saya paling suka itu biobol yang jenis rambutan ya. Biobol yang jenis rambutan ini dia seperti itu, buah rambutan ya. Dia kalau dikasih karung langsung dicelupkan di air, dia pasti tidak terapung ya, jadi langsung terendam, dan bagus sekali ini ya untuk rumah bakteri ya. Oke, kita terangkan dulu fungsi dari media biologi ya. Media biologi ini adalah media untuk rumah bakteri baik ya. Jadi nantinya kotoran yang masih lewat dari media mekanik tadi, nanti kotoran sejenis amonia ataupun lendir-lendir ikan nantinya akan terurai di media biologi ini ya, terurai oleh bakteri-bakteri baik, jadinya nanti akan berfungsi dengan bagus dan nantinya akan membuat air lebih bagus lagi ya kondisinya dan atau keadaan dari kandungan air sendiri itu ya. Selanjutnya media biologi selanjutnya setelah tadi biobol, sekarang masuk ke saya biasa pakai juga media bioring ya. Bioring ini atau ya bisa dibilang ring keramik ya. Ring keramik itu di tengahnya ada berlubang ya. Dia itu jenisnya keramik putih ya. Saya sering melihat keramik putih ya. Dan itu juga bagus sekali untuk rumah bakteri ya, karena ada lubangnya dan ada rongganya. Itu juga bagus sekali untuk sebagai rumah bakteri bagi pengurai ya. Atau dan banyak lagi sejenisnya ya. Bukan bioring saja, nanti biasa ada juga batu kombong, itu juga dipercaya juga bagus sekali untuk media biologi juga ya. Ada juga saya juga bisa pakai untuk kelas kecil sejenis akuarium, biasa pakai itu karang jahe, bisa dibilang batu karang jahe ya. Itu juga bagus dan rongganya juga banyak juga ya. Biasanya yang dipakai untuk media biologi itu media yang berbentuk ada rongga-rongganya itu ya biasa. Atau teman-teman juga ada yang pakai sedotan yang digunting-gunting, itu juga bagus. Atau pakai tutup botol, itu juga masuk ke dalam media biologi juga ya. Dan banyak lagi yang lainnya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Sekarang setelah tadi masuk media mekanik yang pertama tadi, lalu media biologi yang baru saja saya terangkan, sekarang yang ketiga media filter kimia ya, jenis kimia ya. Media jenis kimia ini biasanya jarang dipakai oleh kelompok untuk kolam ya, karena mungkin chambernya tidak terlalu banyak atau hanya sebagian saja ya, jadi jarang saja dipakai. Jadi media kimia ini berfungsi sekali untuk menyerap kotoran, atau maksudnya menyerap kotoran ikan ya, atau sejenis amonia, agar nantinya amoniaknya tidak berlebihan, dan juga untuk mengurangi kadar racun dari amonia tadi, lalu untuk mengurangi bau amis atau bau dari ikan itu ya. Biasanya kalau air sudah ada kehidupan untuk ikan, biasanya airnya akan berbau amis ya. Jadi untuk mengurangi bau amis tadi bisa pakai untuk filter jenis kimia ini ya. Sekarang kita sebutkan filter-filter untuk jenis kimia ya. Yang pertama saya biasa pakai batu seloid ya. Untuk batu seloid ini fungsinya untuk menyerap zat amonia pada ikan ya, agar nantinya tidak meracuni si ikan sendiri ya, karena sangat berbahaya sekali zat amonia ini bagi kehidupan ikan sendiri. Batu seloid ini juga sangat bagus sekali untuk menyerap racun dari kotoran si ikan tadi dan sejenisnya, setidaknya untuk mengurangi kandungan amonia yang berlebihan dan racun dari amonia tadi yang berlebihan ya. Sangat bagus sekali. Biasanya
batu silet ini berwarna kuning dan ada juga yang agak kebiru-biruan ya. Dan untuk biasanya kalau pakai batu silet ini saya sarankan untuk tidak menggunakan garam ikan ya, karena kandungan dari garam ikan sendiri nanti akan melepaskan zat racun atau zat amonia yang sudah diserap dari batu silet tadi ya. Jadi sangat bahaya sekali ya jika penggunaan garam tadi untuk media batu silet tadi ya, itu harus dicatat ya. Untuk filter kimia selanjutnya saya biasa pakai itu arang aktif ya. Arang aktif ini bentuknya hitam dan kecil-kecil ya, seperti kerikil cuma warnanya hitam. Itu arang aktif ini biasanya sudah dibuat dari pabrik yang kandungannya sudah arang tapi sudah aktif ya, bukan arang biasa ya. Kalau arang biasa mungkin bisa tapi kurang bagus ya. Arang aktif ini fungsinya untuk mengurangi bau amis pada ikan ya, atau di air tadi, di air kolam. Jadi air kolam nanti baunya tidak terlalu menyengat ya, jadi sangat bagus sekali ya. Arang aktif ini juga banyak sekali dijual di toko ikan hias ya. Nanti ada yang sudah dipak model kotak panjang itu sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Ada yang besar dan ada yang kecil ya, nanti bisa beli yang seperti itu atau beli yang dibungkus langsung plastik ya, ada kiloannya atau ukuran beberapa dari plastik itu. Tinggal kalian langsung beli juga untuk karung dari arang aktif tadi ya. Karungnya biasanya ya saya bungkus di karung ya. Kalau enaknya dibungkus pakai karung nanti bisa menyesuaikan dari ukuran chamber tadi ya, sangat bagus sekali ya. Kalau pakai yang buatan pabrik sudah dijahit dan sudah dipak-pak itu tidak bisa menyesuaikan dengan ukuran kolamnya ya. Untuk media kimia mungkin sudah banyak lagi yang lainnya ya, cuma yang saya sebutkan tadi yang biasa saya pakai untuk kolam saya ya, agar ikan koi sehat selalu ya. Untuk selanjutnya setelah tadi chamber untuk prefilter tadi sebelum masuk ke media mekanik, setelah itu media mekanik, lalu media biologi, dan tadi media kimia ya. Sekarang masuk ke pompa ya. Untuk pompa sendiri bisa dikosongin di chambernya ya. Biasanya kalau di kolam-kolam yang untuk efektif dan untuk pengurasannya biasanya lebih mudah, nanti di chamber pompa sekaligus untuk chamber backwash juga ya, atau di sendiri-sendirikan juga sangat bagus sekali ya. Sekarang kita masuk ke chamber pompa, lalu setelah pompa kita masuk ke waterfall ya. Alangkah baiknya setelah kita masuk dari chamber pompa tadi lalu masuk ke waterfall, kita kasih media mekanik lagi ya. Maksudnya media mekanik ini adalah media yang berbentuk itu kapas busa putih ya, atau busa kapas putih. Itu media filter paling bagus sekali untuk menyaring kotoran ringan sekali ya, atau kotoran sangat lembut sekali ya. Jadi saya kalau menyebutkan untuk media kapas putih ini sebagai media untuk penjernih air ya. Kenapa saya bilang untuk penjernih air dan kenapa saya rekomendasikan untuk dipasang di akhir atau di setelah pompa ya, karena sesudah memasuki media filter tadi atau media dari beberapa tadi ya, dimungkinkan kotoran tinggal beberapa persen. Jadi untuk masuk ke media kapas putih jadinya sudah aman, dan ini kalau sudah masuk kapas putih nantinya bisa awet ya. Tapi kalau kapas putih ditaruh di media pertama atau di media mekanik yang setelah pre-filter plastik kan, itu tidak ada umur 1 minggu sudah mampat ya. Jadi saya lebih suka untuk media busa kapas putih ini dipasang setelah pompa ya. Jadi untuk menghasilkan kejernihan dan menghasilkan air yang sangat bagus sekali bisa dipasang setelah pompa ya. Perlu diingat itu ya. Tapi terserah kalian juga dipasang di media mekanik juga bisa juga ya. Tapi ya sering-sering untuk mencucinya ya. Tapi kalau pengalaman saya untuk mencuci busa kapas putih itu setelah dicuci pertama tidak ada umur seminggu atau 2 hari 3 hari sudah mampat lagi ya. Jadi perlu diganti ulang ya. Oke, terima kasih untuk keterangan atau untuk penjelasan tentang media-media yang lain atau tentang untuk perawatan kolam, nanti bisa saya buatkan di video yang selanjutnya ya.
Oke, untuk videonya sampai di sini dulu. Nanti kita selanjutnya buat video yang lebih bermanfaat lagi ya, tentang perawatan dari media atau tentang perawatan dari kolam ya. Oke, yang baru saja melihat video ini bisa langsung subscribe karena untuk mendapatkan notif ya. Jangan lupa juga untuk like video saya atau komen jika ada pertanyaan yang lebih lanjut ya, langsung pasti saya balas untuk komen-komennya ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang.